Sekelompok pemuda yang tergabung dalam grup band musik religi asal Yogyakarta mengalami kejadian di luar nalar setelah diundang mengisi acara di salah satu desa di kaki Gunung Merapi pada November 2011 silam. Kisah mengerikan ini, teman-teman, dibagikan oleh Resti Sofiani atau yang akrab disapa Sofi, sekaligus sebagai vokalis grup band religi tersebut di YouTube RGL 5 yang diunggah pada 6 Desember dengan judul Kisah Konser Goib Musik Religi di Kaki Gunung Merapi 2011. Teman-teman, sebelum TKK membagikan sebuah kisah viral tentang kisah mistis konser di desa goib di kaki Gunung Merapi yang TKK kutip dari fifa.co.id. Kakak berharap semoga teman-teman sudi dan ikhlas untuk terus mendukung pengembangan channel ini agar lebih baik, lebih maju, lebih bermanfaat dan menghibur buat teman-teman semua. TKK sadari bahwa channel ini tidak akan pernah menjadi apa-apa, tidak akan pernah berarti apa-apa tanpa dukungan, sokongan, dan bantuan teman-teman. Untuk itu sekali lagi teman-teman, TKK berharap teman-teman dengan sudi dan ikhlas untuk men-like, men-subscribe, dan men-share video maupun channel TKK melalui media sosial teman-teman. Berikut kisah mistisnya. Sofi bercerita, saat itu ia dan 7 orang temannya diundang oleh orang misterius bernama Pak Tugiono untuk mengisi acara pernikahan di rumahnya. Tak ada kejanggalan yang dirasa saat menerima job manggung tersebut. Tepat di hari H, Sofi dan teman-temannya pun langsung bergegas menuju lokasi yang diberikan Pak Tugiono. Mereka, teman-teman, ada total 8 orang menggunakan 4 sepeda motor. Perjalanan dimulai pukul 4 sore melewati jalur Maguwo. Sofi yang saat itu hanya ikut tanpa tahu siapa yang mengundang dan di mana lokasi acara, kemudian bertanya kepada teman-temannya, "Ini kita acaranya nanti daerah mana, Mas?" "Daerah, patokannya ada lapangan nanti dekat sana," jawab rekannya. "Acara apa ya? Hajatan pernikahan, syukuran rumah, acara desa?" tanya Sofi untuk mengetahui lagu dan pembawaan apa yang cocok ditampilkan di atas panggung nanti, teman-teman. "Lah, saya juga nggak tahu. Itu yang nerima job si Mas Samsul," balas rekan Sofi. Desa yang dituju, teman-teman, ternyata berada di arah kaki Gunung Merapi. Kata dia, dari Maguwo mereka terus melaju dan meninggalkan hiruk-pikuk jalan besar hingga memasuki jalan perkampungan yang sepi. Sofi dan teman-temannya tak menyadari waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore dan kondisi mulai gelap. Namun lokasi acara belum juga mereka temui. Di kondisi inilah mereka mulai merasakan keanehan. Sofi mengatakan ia melihat bangunan besar menyerupai mall yang belum pernah ia lihat sebelumnya, teman-teman. Padahal saat itu mereka sedang berada di kaki gunung. Sofi mengatakan pukul 7 malam, rombongan akhirnya menemukan patokan yang diberikan Pak Tugiono. "Dari sini harusnya udah dekat nih. Katanya kalau ketemu lapangan golf, lurus lagi, nanti acaranya dekat-dekat jalan ini," ujar Sofi bercerita. Teman-teman, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam.
Sophie dan rombongan bertemu dengan sekumpulan pria. Mereka pun segera bertanya lokasi kediaman Pak Tugiono. "Pak, rumahnya Pak Tugiono di mana ya?" "Pak Tugio, loh ya iki rumahnya," jawab sekumpulan pria itu. Sophie mengaku sebelum mereka bertanya, ia tidak melihat satu bangunan pun di sana. Namun, setelah sekumpulan pria menjawab, "Loh iki," Sophie melihat ada dua rumah yang saling berhadapan. Ia mengaku merasa aneh dengan tempat tersebut, teman-teman, lantaran kondisinya yang sudah tidak terurus, dipenuhi jaring laba-laba dan debu yang tebal. Ditambah lagi, lokasi saat itu sangat sepi. Tidak ada tanda-tanda pesta pernikahan. Mereka kemudian disambut oleh seorang ibu yang menawarkan teh hangat dan air mineral dengan kemasan yang beredar tahun 90-an. Ketika mencicipi teh, Sophie mengaku teh tersebut memiliki rasa yang sangat aneh. Setelah membasahi kerongkongan dengan air, Sophie izin untuk merapikan pakaian. Kondisi di dalam rumah ada dua kamar saling berhadapan, jelasnya. Teman-teman, saat itu Pak Tugiono sempat berpesan agar Sophie tidak membuka kamar sebelah kanan. Namun, ia mengaku sempat membuka pintu sisi kanan tersebut. Dalam ruangan itu, ia melihat seorang wanita berambut panjang yang menyeramkan. Aku langsung tutup, langsung ke kamar sebelah kiri. Di dalam kamar kiri, ada kasur kapuk warnanya udah coklat, kotor, dan berdebu, tambahnya. Anehnya, lanjut dia, teman-teman, baru beberapa menit masuk ke dalam kamar, pintu kamar diketuk oleh seseorang yang memintanya bergegas. "Ayo cepat, acara udah dimulai." Sophie menerangkan bahwa saat mereka sampai di sana, penerangan sangat minim. Namun setelah ia keluar dari kamar, di luar sudah ada panggung, tata lampu, rombongan para tamu, dan sound system yang telah terpasang. Tiba-tiba udah ada panggung, lampu, orang duduk. Kapan mereka cek sound systemnya? Ungkapnya heran. Teman-teman, penontonnya juga sangat banyak, terdiri dari bapak-bapak di bagian depan panggung dan ibu-ibu di sisi samping dan belakang panggung. Mereka tatapannya kosong semua, kata Sophie. Sophie, teman-teman, tetap profesional dan tampil membawakan lagu demi lagu. Ia sempat mencoba mencairkan suasana dengan melemparkan pertanyaan dan candaan kepada para penontonnya. Namun tidak ada yang merespons. Sophie mengaku mereka tidak diberi izin turun panggung untuk beristirahat, sampai ada seorang ustadz menaiki panggung dan mengisi ceramah. Lagi-lagi hal cukup aneh Sophie rasakan saat itu. Tema yang dibawakan penceramah bertemakan kematian dan ajal, jauh dari yang biasa dibawa oleh seorang penceramah di acara tashkuran. Singkat cerita, selesai mengisi acara, Sophie yang sudah ketakutan meminta untuk segera pulang. Ia dengan panik meminta kepada teman-temannya segera berkemas dan segera pergi dari lokasi tersebut. Namun, lanjut dia,
Teman-temannya masih belum mau pulang karena disuguhkan makanan oleh pemilik rumah. Sophie melihat makanan yang dihidangkan bukan makanan atau lauk pada umumnya, teman-teman. Namun entah kenapa rekan-rekannya makan dengan lahap. Teman-temanku di situ pada makan. Pas aku lihat makanannya, yang aku lihat itu bunga sajen, oseng-oseng bunga, ungkap Sophie. Sambil menunggu rekannya makan, Sophie mengajak ibu yang menghidangkan makanannya untuk mengobrol. "Bu, ngapunten nggih. Ini acara apa ya? Pengantinnya mana ya?" tanya Sophie berusaha untuk ramah. "Pengantinnya wes matin, Du," jawab sang ibu dengan ekspresi datar. Setelah makan, mereka pun langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut. Sophie dibuat sedikit terkejut dengan perilaku teman-temannya yang menjadi panik saat mengendarai motor, teman-teman. Dan tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Rombongan pun kemudian melaju dengan kecepatan tinggi dan terus membunyikan klakson secara bersahut-sahutan. Itu semuanya di jalan gak karuan bawa motornya. Mungkin mereka merasakan apa yang aku rasakan juga, terangnya. Teman-teman, pada akhirnya Sophie dan rombongan berhasil menemukan jalan yang diterangi lampu. Ia pun mengaku senang saat melewati jalan tersebut. Tapi lanjutnya, kejadian mengerikan kembali ia alami. Sophie merasakan ada yang mengikutinya dari belakang. Ia melihat bayangan hitam yang sekilas terbesit dari sorotan lampu, teman-teman. Ia pun mengaku saat itu ransel yang dipakai menjadi sangat berat. Padahal hanya berisi baju dan sepatu untuk mengisi acara. Lebih lanjut, teman-teman, Sophie mendengar suara yang cukup jelas di atas kepalanya. Sophie mengatakan saat itu ia melihat sosok hitam sangat besar dan menyeramkan, seakan ingin meraihnya. Sophie kemudian menangis dan panik sambil memukul-mukul punggung rekannya yang membawa motor. Kendaraan kemudian melaju dengan sangat cepat. Di tengah perjalanan, Sophie melihat makhluk-makhluk mengerikan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, teman-teman. Akhirnya, mereka berhasil menemukan jalan raya yang dilalui banyak kendaraan. Namun, kata Sophie, tempat tersebut berbeda dengan tempat yang kemarin sore mereka lalui, yang memakan waktu hingga 5 jam perjalanan. Kali ini mereka sampai ke jalan raya hanya memerlukan waktu 1 jam sejak mereka pergi dari lokasi acara misterius tersebut. "Loh, kok kita di sini? Kemarin gak lewat jalan ini," ujar mereka. Sophie mencontohkan. Sejak kejadian itu, ia mengaku menjadi trauma setiap disuguhkan teh hangat saat bertamu. Keesokan harinya setelah di rumah, Sophie menceritakan kejadian ini ke pacarnya, yang kini telah menjadi suaminya. Sang kekasih yang memiliki rasa penasaran soal kejadian semacam ini pun memaksa Sophie untuk mengantarnya kembali ke tempat misterius tersebut. Sophie berkali-kali menolak, teman-teman. Namun, rasa penasaran pacarnya memaksa Sophie untuk kedua kalinya ke desa tersebut. Di hari yang sama, sore hari, mereka pergi ke lokasi desa misterius.
Sophie masih ingat betul nama desa dan orang-orang yang mengundangnya, yakni Pak Tugiono. Motor yang dikendarai pacar Sophie berjalan menuju arah yang sama dengan yang ia lalui kemarin. Saat itu teman-teman, diperkirakan pukul 5 sore. Perasaan Sophie sudah nggak enak. Namun, tiba-tiba ia hilang arah. Ia merasa jalur ini begitu berbeda dengan yang terakhir ia ingat. Bahkan teman-teman, bangunan yang menyerupai mall tadi tak ia temui. Mereka pun bertanya kepada seorang ibu-ibu yang tengah berjalan di tepian jalan tepat di samping lokasi pemakaman. "Bu, maaf, tahu alamat ini nggak ya?" tanya Sophie sambil menyodorkan kertas bertuliskan lokasi alamat acara kemarin. "Di sana Mbak, lurus. Itu dulu posisi desanya. Tapi sekarang udah nggak ada lagi Mbak," sahut sang ibu membuat Sophie terkejut. Mereka meneruskan perjalanan teman-teman, hingga tidak ditemui lagi jalan untuk kendaraan. Di ujung jalan, Sophie menemukan banyak bangkai truk dan bus yang rusak parah. Tidak ada jalur desa maupun rumah warga yang beberapa waktu lalu ia dan teman-temannya kunjungi. Teman-teman, demikian tentang sebuah kisah viral, kisah mistis konser di desa goib di kaki Gunung Merapi. Cerita ini Kakak kutip dari viva.co.id. Semoga teman-teman suka dan penasaran dengan cerita ini, dan mohon di like. Dan jika teman-teman memiliki cerita atau kisah yang sama terkait dengan cerita viral ini, mohon teman-teman berkenan untuk membagikan melalui kolom komentar. Dan sekali lagi, channel ini tidak akan pernah menjadi apa-apa, tidak akan pernah memiliki arti apa-apa, berarti apa-apa, tanpa dukungan, sokongan, bantuan, dan support dari teman-teman semua, untuk menjadikan channel ini menjadi lebih baik, lebih maju, berkembang, bermanfaat, dan menghibur buat teman-teman semua. Untuk itu, Kakak berharap semoga teman-teman sudi untuk ikhlas men-like, men-subscribe, men-share video maupun channel Kakak melalui media sosial teman-teman. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membalas segala kebaikan teman-teman, melimpahkan rahmat dan rezeki yang tak putus-putusnya, yang tak henti-hentinya buat teman-teman semua, buat kita semua. Demikian teman-teman, sekali lagi apa yang dapat Kakak bagi pada malam hari ini. Insyaallah kita akan ketemu di lain waktu. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.